Ya, terima kasih Anda masih bersama di One on One, 1 jam, 1 narasumber, 1000 kontroversi. Narasumber kita malam ini, Pak Ignatius Jonan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Gaji karyawan PT KAI sekarang memuaskan? Eh, Kalau saya ngobrol dengan rekan-rekan saya, Pak, mulai dari yang paling junior sekali, ya, penjaga palang pintu di Kertosono misalnya, atau masinis saya yang sedang jalan itu, misalnya dia itu dari lokasinya itu dari Kutoarjo misalnya, lalu sampai ke rekan-rekan saya yang senior, mereka saya tanya bagaimana penghasilannya sekarang. Itu tidak ada yang tidak bilang alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah cukup, Pak. Gitu. Kalau dulu ada pegawai PT KAI lebih besar loh pendapatannya, Pak. Kondektur itu lebih gede penghasilannya zaman dulu. Iya gitu, tapi nggak berani cerita kan? Iya, nggak berani cerita pasti. Oke, Kalau ditanya. gaji karyawan memuaskan, alhamdulillah. Gaji Ignatius Jonan saya yakin ketika sebelumnya sebagai seorang banker dengan sekarang pasti turun. Saya kira kalau sudah sampai ke menerima penugasan seperti saya itu, penghasilan mungkin tidak terlalu relevan ya, Pak. Iya. Emang ada kepuasan lain? Mungkin bukan kepuasannya, jadi ini harus payback. Membayar kembali kepada masyarakat yang membesarkan saya, Pak. Nah, gitu. Ya harus ada toh. Masa seumur hidup itu selalu memikirkan untuk kesejahteraan diri sendiri, gitu. Ya cobalah sekali-sekali dalam kehidupan itu mungkin 5 tahun kah, 10 tahun kah, itu untuk orang lain, atau untuk masyarakat. Gitu. Oke, ini sekarang masa periode kedua. Kedua, Pak. Jadi 2009, 2014, dan sekarang nyambung lagi sampai 2019 maksimum, Pak. Ya. Lingkupnya sama. Kalau kita konteksnya tadi bekerja untuk masyarakat, Pak Jonan pernah punya keinginan nggak atau punya impian gitu, saya pengen yang lebih besar dong dibanding sekedar kereta api saja? Bapak tanya cita-cita gitu ya? Impian Atau, saja lah. Kalau cita-cita kan waktu masa kecil. ya, Sekarang impian saja. itu apa ya? Ya impian lah ya. Iya. Saya itu karena tidurnya kurang tuh jarang mimpi, Pak. Iya. Gitu. Kan ada mimpi di siang bolong juga boleh. Mimpi di siang bolong itu juga jarang, nggak sempat saya, Pak. Iya. Karena banyak kerja. Iya, karena banyak pekerjaan. Oke. Sekarang setelah Pilpres kemarin berlangsung, mulai banyak selebaran-selebaran, banyak di internet, nama Ignatius Jonan dikasih jabatan yang lebih tinggi. Iya. Pernah lihat? Pernah, Pak. Atau pernah ikut minta pegawai PT KAI untuk ngevote supaya banyak pilihannya? Berapa rekan saya di KAI itu bersemangat untuk menganjurkan teman-temannya untuk vote saya. Gitu. Saya selalu bilang dengan teman-teman, saya itu tidak berniat, bermimpi aja tidak mau saya itu. Ya, untuk berharap ini itu nggak ada saya, Pak. Gitu. Yang penting itu kan manfaatnya, Pak. Oke. Ya, kontribusinya lah. Gitu. Oke. Setelah 5 tahun ya di PT KAI. Sekarang 5 tahun setengah, lebih. Pak. Nah, apakah ilmu seorang Jonan itu bertambah tentang transportasi atau perhubungan? Sangat bertambah. Sangat bertambah. Sangat bertambah. Atau yang lebih bertambah ada bidang lain, misalnya pemahaman manajemen organisasi sebuah BUMN gitu? Kalau itu mungkin kurang lebih ya biasa aja ya. Tapi kalau transportasi dan juga pelayanan publik sangat bertambah, Pak. Ya. Kalau manajemen korporasi dan sebagainya, saya kira Kereta Api Indonesia jauh lebih sederhana daripada tugas-tugas saya sebelumnya. Malah lebih sederhana. Korporasinya Iya, ya. Secara korporasi saya kira ya jauh lebih sederhana korporasi ya. Tapi kalau kepentingan publik, pelayanan publik, terus pengelolaan sumber daya manusia, wah itu kompleks. Kompleks kan? Sangat kompleks. Artinya jika ada tambahan penugasan yang lebih besar, kapasitas Pak Jonan masih mencukupi untuk memenuhi itu? Ya bisa lah. Bisa lah ya. Iya. Sering-sering disebut calon Menteri Perhubungan, ada juga yang menyebut calon Menteri BUMN. Mana yang lebih pas? Gini Pak, nanti kalau Bapak
terpilih menjadi presiden, saya jawab, Pak. Oh, Iya. kalau sudah saya yang jadi presiden, saya tidak tunggu jawaban. Betul, Langsung Pak. saya tunjuk. Iya, Pak. Tapi tunjuk itu tidak bisa satu arah loh. Iya. Oh, nggak bisa satu arah. Prerogatif saya sebagai presiden. Betul, penunjukan. Tapi biasanya itu prerogatif untuk memilih, Pak. Untuk memilih. Bukan menunjuk. Bukan menunjuk. Bukan. Dan bukan juga memaksa orang untuk setuju. Bukan. Heeh. Bukan, Pak. Tapi kan ketika ada, baik itu dari masyarakat maupun dari Iya, perbincangan yang begitu banyak, bahwa Pak Jonan perlu mendapat tempat yang lebih luas untuk berkiprah kepada publik. Artinya itu kan apresiasi orang kepada yang Betul. Bapak lakukan selama ini. Mungkin apresiasi orang kepada 28.000 rekan saya ya, di kereta api, saya kira itu sih. Saya ini kan cuma mandornya aja. Mandornya Iya, saja. mewakilin aja lah. Gitu. Seorang mandor itu sebetulnya apakah dalam memberikan contoh seperti apa yang paling mudah diikuti oleh para bawahan itu? Ya, begini, saya selalu bilang dengan teman-teman, kalau kita sendiri itu tidak mau mendapat tugas A, ya kita jangan menugaskan orang itu untuk mengerjakan A dan sebaliknya. Itu aja. Makanya saya ngasih contoh gitu. Kena posko juga gitu. Sampai pagi. Kan kalau cuma posko itu sebagai seorang direktur utama punya kewenangan yang luas untuk menunjuk orang, kamu posko sana. Yang ngatur direktur operasi, Pak, bukan saya, Pak. Ya. Saya ikut aja. Ikut aja. Iya. Kalau sampai tertidur, nah ini diulangi lagi nih yang tidur ini fotonya ini. Ketika orang menyebut itu sebagai pencitraan karena sekarang situasi politik yang seperti ini, ya itu haknya orang ya. Tapi kan saya itu, kami di kereta api ya, khususnya saya lah gitu ya. Saya itu kan tidak berharap apa-apa gitu ya. Berharap apa, dapat penugasan lebih besar segala macam. Buat saya itu nggak penting itu. Sama sekali tidak penting. Kalau negara membutuhkan saya, ya sudah saya jalan aja gitu. Kalau saya mampu, kalau bilang nggak mampu ya nggak mampu gitu. Nah kalau pencitraan saya kira ya enggak ya gitu. Kan kira-kira permintaan wawancara ke saya itu 6 bulan itu ada 50 permintaan. Yang saya bisa penuhi itu kira-kira tidak lebih dari 10. Masa itu pencitraan? Saya itu agak menghindar loh, sampai dimarahin Pak Dahlan. Kalau dengan media tidak boleh menghindar. Ya saya nggak menghindar, saya ngeles. perbedaannya tipis. Tipis. Dan tidak pernah mengajak media untuk Visit. Rekan-rekan saya pernah. Ya, saya sekali 2 lah untuk ngajak visit gitu ya dan sebagainya. Oke, baik. Ya, kita istirahat kembali. Perbincangan semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap di One on One. Ya, kita sampai di segmen terakhir One on One hari ini. Narasumber kita, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Pak Ignatius Jonan. Saya kemarin pulang lebaran ke Sumatera Utara. Iya, Pak. Saya lihat stasiun Kisaran, Rantau Prapat, semua tidak ada bedanya dengan stasiun di Jakarta. Saya sempat heran, kenapa sampai ke daerah ini instruksi Pak Jonan diikuti sampai ke daerah? Kiatnya apa itu? Ya, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan saya bahwa semua stasiun kereta api itu unsur kedaerahan boleh. Tapi kalau kebersihan dan kerapian itu tidak ada unsur kedaerahan, Pak. Itu standarnya itu standar kebudayaan manusia. Peradaban itu. Ya sama saja. Mau di Kisaran, mau Rantau Prapat, mau Medan, mau Banyuwangi, mau di Jember ya, atau di Probolinggo, atau di Solo, Jogja, ya harus sama. Mungkin yang beda adalah bentuk stasiunnya. Satu. Yang kedua adalah kemewahan atau kualitas stasiunnya. Itu mungkin beda-beda. Ya, mungkin beda-beda. Tapi kalau kebersihan, disiplin itu harus sama. Sistem tiketing juga sama. Sistem tiketing sama. Bapak di Rantau Prapat beli tiket kereta api untuk kapan, Pak? Pak, sekarang ya misalnya ya, hari ini tanggal 20 Agustus, Bapak bilang, saya beli tiket kereta api untuk tanggal 20 Oktober. Dari mana ke mana, Pak? Dari Surabaya ke Jogja. Padahal saya ada di Sumatera Utara. Bisa. Oke, bisa. Bisa.
Oke, sistem tiketing apa pun segala macam sama. Padahal ke daerah kan tidak semua daerah rajin diinspeksi, Pak. Kenapa mereka tetap ikut menurut? Bukan ya rajin, muter ya saya ya, gantian ya, gitu. Kenapa nurut? Kan ada alat fungsi, organisasi ini ada alat pengendali sendiri. Ya, organisasi ini harus jalan, Pak. Ya, kan semua dimonitor. Kalau ada satu aja petugas loket, yang pada saat loketnya tutup itu, dia tidak menutup penjualannya di stasiun kisaran gitu ya. Itu kami di Bandung alat kontrolnya tahu, Pak, siapa yang nggak nutup ini. Nah, gitu. Sehingga penyimpangannya diminimalisir. Oke. Sedemikian rapinya organisasi itu sampai ke daerah-daerah. Tapi karena di Jakarta ada KCJ, KRL, betul. Lalu kemudian banyak sorotan seolah-olah Pak Jonan belum maksimal bekerja. Ya. Pak Jonan pernah bilang, saya ingat betul, saya bukan direktur KCJ, saya PT KAI. Tapi kan itu tidak bisa kita abaikan karena pengguna di Jakarta banyak sekali. Itu anak perusahaan saya, itu tanggung jawab saya, Pak. Bagaimana Bapak melihat itu diperbaiki untuk kemudian posisi Bapak dan kesuksesan itu bisa diapresiasi banyak orang? Kalau dikatakan belum maksimal, itu jawabannya betul. Yang maksimal yang seperti apa? Gitu. Kalau Jakarta Bogor itu penumpang bayar, Jakarta kota ke Bogor itu bayarnya penumpang Rp5.000, Pak. Ya. Pemerintah memberikan subsidi 4.000, total 9.000. Ada nggak alat transportasi umum lain dari stasiun Jakarta Kota atau sekitarnya sampai ke tengah kota Bogor itu yang harganya 9.000 itu ada nggak kira-kira? Bahkan 9.000 saja tidak ada, apalagi 5.000 yang dibayar oleh penumpang tadi. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya nggak tahu ada atau nggak? Nggak ada, Pak. Ya? Nggak tercapai lagi sekarang. Iya, nggak bisa gitu. Jadi kalau dikatakan belum maksimal, betul, akan saya perbaiki terus. Tapi harga karcisnya juga pasti akan naik. Gitu. Kan saya bukan Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu tanpa biaya, kan nggak mungkin. Oke. Jadi kalau kemudian ada nggak upaya yang dilakukan supaya perjalanan kereta api di komuter lain itu tepat waktu, atau ada keinginan untuk menambah jam perjalanan? Kalau menambah pasti nambah ya, dan frekuensinya ditambah terus. Gini loh, saya waktu ditugaskan masuk kereta api itu, kereta komuter Jabodetabek itu kapasitasnya hanya 300.000 penumpang sehari. Sekarang itu kapasitasnya 700.000, Pak. Iya. Ini kita sudah 2 kali lipat lebih loh dalam 5 tahun. Ini kan besar sekali. Nah, pertanyaannya begini, kok masih berdesak-desakan? Itu masalahnya berdesak-desakan itu berapapun keretanya ditambah pasti akan berdesak-desakan. Karena penumpang akan terus bertambah. Betul. Makin diperbaiki penumpangnya makin banyak. Karena apa? Karena harganya terjangkau. Oke. Gitu, Pak. Nanti akan ada MRT di Jakarta. Apakah itu masih di bawah PT KAI atau akan sendiri, Pak? Sendiri. Manajemen MRT sebagian adalah rekan-rekan saya yang pernah bekerja di kereta api yang sekarang pindah ke situ, Pak. Oke. Banyak yang bilang kita akan lebih siap menyambut MRT karena kita sudah belajar dengan komuter lain pada saat ini, termasuk tiketing dan segala macam itu. Oke. Ini tahun kedua, inovasi apa yang akan dilakukan oleh Pak Jonan? Rahasia dulu deh. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Pasti ada. Tahun ini itu inovasinya adalah self printing tiket. Ya, jadi cetak tiket mandiri. Jadi Anda kalau pesan, beli di agen dan sebagainya, dapat kitir itu atau lewat BlackBerry kan ada nomor bookingnya. Iya. Nah itu ke stasiun ada outlet sendiri yang kita bisa cetak sendiri, Pak, tiketnya, Pak. Di kereta bandara Kuala Namu Medan sudah dilakukan. Bisa. Di sini semua, Pak. Sudah hampir bisa. Semua, ya. Sudah bisa cetak. Hampir seluruh Jawa stasiun besar sudah. Sumatera juga stasiun besar juga sudah. Cetak online. Ya. Kenapa dirahasiakan? Apa Pak Jonan karena nanti saya simpan aja, soalnya saya mau jabatan baru lagi supaya enggak sama pengganti saya. Enggak. Jadi sebenarnya gini, seperti banyak teman-teman media waktu kita mulai mengoperasikan kereta api Bandara Kuala Namu sampai ke stasiun Medan, saya kira Bapak sudah pernah naik ya. Itu mereka juga heran gitu, loh Pak, ini pembangunannya kapan kok kita nggak diberitahu gitu. Saya bilang gini dah, kita kerjakan dulu, nanti kalau jadi kita undang media untuk meliput, itu aja. Jadi bukan ketika baru mau
bangun enggak, aja udah di... Iya, enggak. Nanti dikira pencitraan lagi. Iya. Iya. Enggak perlu juga, Pak. Enggak ada di kereta api itu yang peletakan batu pertama sekali. Coba Bapak lihat. 5 tahun terakhir ini apa ada? Peresmian apa peletakan batu pertama atau batu kedua, ketiga, enggak ada saya, Pak. Enggak ada. Peletakan rel pertama juga Enggak ada. Bangun aja gitu. Kalau selesai, nah mungkin kita minta ada peresmian untuk menghormati sosok-sosok yang sangat berperan supaya ini terrealisir. Itu aja. Enggak ada, Pak, peletakan pertama, kedua, ketujuh, enggak ada. Sekarang ini cita-cita Bapak melihat kereta api ke depan kayak apa gitu bayangannya suatu saat? Misalnya ada di Jepang atau di mana gitu contohnya yang mau dicapai? Ya. Ini target kami ya, Pak. Di kereta api itu. Jadi bukan cita-cita saya loh, ya gitu. Saya itu nggak bisa punya cita-cita. Itu minimal harapan daripada 28.000 orang yang bekerja di kereta api itu minimal. Tapi itu nggak cukup. Harus ekspektasi daripada customer, Pak, pelanggan, masyarakat. Target kami gini, tahun 2020 itu jumlah penumpang yang diangkut setahun itu 600 juta penumpang. Sekarang itu kira-kira sebulan itu 21-22 juta penumpang, Pak. Total seluruh Jawa Sumatera, termasuk KRL. Harapan kami double di tahun 2020. Angkutan barang juga kami harap menjadi 60 juta ton setahun. Bapak tanya, sekarang berapa? Sekarang kira-kira 2,2, 2,5 juta ton sebulan. Jadi kira-kira tahun ini mungkin 27 sampai 30 juta ton. Ya double lah. Ya kapasitasnya itu 2 kali lipat sampai tahun 2020. Jadi masih punya 6 tahun. Masa 6 tahun 2 kali lipat nggak bisa lah gitu loh. Itu yang mainstream. Ya yang utama itu adalah target kecil-kecil dan sebagainya. Nah, sebenarnya ditanya orang, kok targetnya itu kuantitas? Ya. Kok targetnya bukan kualitas? Oh, begini, kuantitas itu tidak akan tercapai kalau kualitasnya nggak naik, Pak. Gitu. Nah, kualitas bisa naik kalau harga tiketnya juga disesuaikan. Mungkin banyak pemirsa yang, wah ini kok komersial? Loh bukan komersial, ini realita. Karena sebagai badan usaha. Karena sebagai badan usaha, kalau misalnya tiket nggak mau naik kan, nah subsidi pemerintah harus naik. Gitu. Dukungan DPR selama ini kepada PT Kereta Api seperti apa? Biasa aja. Biasa aja. Iya. Dengan biasa-biasa aja bisa mencapai seperti ini. Karena kami di Kereta Api Indonesia berkomitmen bahwa tanpa subsidi pun kereta api harus jalan. Harus jalan. 0 pun. Tapi dengan menaikkan tiket yang jadi mahal? Enggak. Bukan menaikkan tiket, Pak. Ya, tiketnya kembali ke harga normal. Tanpa subsidi pemerintah tadi. Gitu. Oke. Nah, Bapak tadi bilang 9.000 nggak ada lagi saingannya. Iya kan? Iya. Kalau Bapak sebagai PT KAI kan sebagai operator penggunaan kereta api. Infrastruktur kan ada di kementerian. Milik Kementerian Perhubungan. Hubungannya selama ini dukungannya lumayan banyak? Ya naik turun menurut Naik saya. turun. Iya. Lebih sering naik apa turun? Ya saya kira sama, seimbang, Pak. Iya. Kalau naik turun seimbang jadi 0 loh, nggak ada bantuannya berarti. Iya, kurang lebih ya begitu. Iya. Apakah untuk mencapai target yang tadi itu cukup dengan bantuan yang kurang lebih itu aja cukup? Begini ya Pak, jadi kalau kami itu berharap lebih, kalau nggak terpenuhi nanti kecewa. Jadi saya sudah bilang teman-teman, udahlah kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, kita harap teman-teman di perhubungan itu makin lama makin mendukung. Karena ini bukan mendukung untuk PT Kereta Api Indonesia sebagai badan usaha, tapi ini untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Oke. Itu aja Pak. Pertanyaan terakhir, cita-cita Pak Jonan yang belum tercapai selama ini apa? Di mana Pak? Baik di kehidupan sendiri maupun di korporasi ini. Ya. Yang belum tercapai itu ya saya nggak tahu usia saya sampai berapa, itu aja Pak. Mudah-mudahan panjang umur Pak Jonan Terima kasih. Dan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kapasitas pekerjaan yang dibebankan menjadi naik. Terima kasih Pak. Oke, dengan mengucapkan terima kasih berarti mengamini kalau kita berharap Pak Jonan menjadi menteri. Itu hak Bapak untuk berharap Pak. Ya. Bukan hak saya untuk menunjuk ya, karena Betul. saya bukan juga presiden. Betul Pak. Baik. Terima Oke Pak kasih, Jonan, Pak. terima kasih banyak.
Terima kasih. Ya, ya pemirsa, demikian One on One malam ini. Saya Latif Sregar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.